Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmad, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Dan kita minta kepada Allah, semoga dengan keberkahan Ratibul Haddad, semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginan, segala harapan yang belum terwujud, semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit diberikan kesehatan yang sempurna, yang sedang mengalami kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah, semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh wassalihah, jadi anak yang cerdas, yang pintar, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ahli sujud, menjadi ahli Quran, jadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Di antara mereka yang belum sholat, semoga dimudahkan untuk sholat. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga diberikan jalan kembali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, tadi bersama-sama kita telah membaca Ratibul Haddad. Semoga dengan keberkahan Ratibul Haddad, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i bersama istri beliau Encing Maryam, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan yang sempurna, kesehatan zahir batin, diberikan kekuatan zahir batin, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan dalam menjalankan ibadah haji, umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dapat kembali lagi ke tengah-tengah kita semua menjadi haji yang mabrur. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Al-Rui Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Bib Ahmad bin Hasan Fatak, Bib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, wa Yahram bin Abdul Halim, wa Jingming bin Haji Dagal Marhumah, Haji Aminah binti Haji Jami, wal marhum Abi Amir bin Haji Iming, wal marhum Bapak Amir bin Haji Zaini, wal marhum Bapak Haji Sarik, wal marhum Abi Rokib, wal marhum Bapak Sahroni, wa jami'i abaina mahatina jaddatina la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ammar bin Yasir, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula sholatir rajuli, sesungguhnya lamanya sholatnya seseorang, itu sholat Jumat, wa kisori khutbatihi, dan ringkasnya khutbah seseorang, ma'innatun min fikhi, itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut cerdas, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang pintar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara global, bayana sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, anna li fiqhir rajuli, bahwasanya yang menunjukkan salah satu kecerdasan seseorang, al-musalli, yaitu orang yang sholat pada sholat Jumat, alamat ini itu ada dua. Jadi kalau kita mau tahu khatib yang cerdas, imam yang cerdas, itu tandanya ada dua. Al-ula, yang pertama, tulu sholatihi, sholatnya lama, sholatnya panjang. Tulan la yadkhulu tahtal haddil manhi anhu, namun panjangnya nggak sampai masuk ke batasan yang dilarang. Bihaitsu la yakhrujus sholatu an waqtiha, sholatnya lama sampai asar. Nah ini mah kebangetan, ini salah, ini bukan pinter ini, ya keblinger yang begini, ya. Jadi yang pertama sholatnya lama, sholat Jumatnya agak panjang, tapi panjangnya nggak sampai keluar waktunya. Au yadurru biman khalfahu, atau sampai nyusahin orang yang ada di belakang, sampai nyusahin makmum masih ada yang mau kerja, ya jam 1 udah masuk, dia sholat panjang sekali sampai jam 1 lewat. Nah dia belum, yang kerja tuh belum makan, belum istirahat, udah masuk lagi, ya. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat Mu'ad, ya, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihi mud-dha'ifa was-saqima wa dzal hajah. Apabila salah seorang dari kalian sholat bersama manusia, sholat jamaah, jadi imam berjamaah, falyukhaffif, maka ringankan, ya, jangan terlalu panjang. Kenapa? Di belakangnya itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ya, apalagi ya yang sepuh, yang berdirinya udah gemeter. Nah ini sholatnya kelamaan berdirinya, nah bisa-bisa ambruk, ya. Atau jamaah perutnya agak mencret tuh, ya, ini sholat kelamaan kan nggak khusyuk itu, takutnya brodol gimana, bahaya, ya. Wadal hajah, dan ada juga yang punya kebutuhan, ada yang punya janji sama orang, ada yang mau kerja lagi, ada yang mau usaha lagi, ada yang mau dagang lagi, ada yang mau ngojek lagi, ya. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau sholatnya sendirian, maka silakan baca sepanjang-panjangnya. Jangan dibalik. Pas jadi imam baca sepanjang-panjangnya, pas sholat sendiri qul yakulhu. Jangan, tuh kebalik. Itulah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, muallif daripada kitab Sulamut Taufiq. Ya, itu disebutkan dalam kitab Majmu'. Beliau kalau sholat tahajud itu dalam sholatnya baca 5 juz, baca 10 juz daripada Al-Quran. Ketika tahajud baca 10 juz Al-Quran di dalam sholatnya. Ketika duha baca 8 juz di dalam sholatnya. Ini baru bacaan Quran di dalam sholat ini, Pak. Belum yang di luar sholat. Kalau kita bagaimana kita? Ya, kalau kita yang di dalam sholat sama di luar sholat banyakkan mana kira-kira? Ya. Tapi kalau memimpin jadi imam, ya beliau tidak terlalu panjang. Ya, jadi jangan dibalik tuh. Ya, jangan dibalik. Nah, untuk sholat Jumat, maka dianjurkan bacaan sholatnya jangan terlalu pendek. Ini jangan sampai khutbah sepanjang-panjangnya, pas Jumatan bacanya Al-Ma'un sama Tabbat Yada, ya kependekan itu. Ya, baca yang diajarkan Nabi besar Muhammad SAW, surah Al-Jum'ah atau surah Al-Munafikun, ya, atau baca surah Al-A'la atau surah Al-Ghasyiyah. Nah itu tuh, ya, panjangnya sekitar bacaan surat-surat tersebut, ya. Wathaniya, dan yang kedua, tanda cerdasnya seseorang yang menjadi imam dan khatib, qasru khutbatihi, khutbahnya ringkas. Khutbahnya tidak terlalu lama. Li'annahu yajma'ul ma'ani al-katsirah. Khutbahnya singkat, khutbahnya tidak lama tapi maknanya sangat banyak. Pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan itu sangat-sangat luar biasa. Fi alfadhin jazlatin mujizatin jami'atin. Lafadznya ringkas, lafadznya singkat,
tapi mengandung makna yang begitu banyak. Ya. Yu'athiru biha 'alal qulubi ta'thirus sihir. Ya. Dia menyampaikan khutbahnya hingga mempengaruhi para pendengarnya bagaikan seolah-olah itu jamaah menjadi tersihir. Ini orang kalau udah retorikanya bagus, Pak. Ini orang kalau khutbah atau ceramah retorikanya bagus, ini para pendengarnya seolah-olah seperti tersihir. Ya. Ini terkadang ketika khotibnya menyampaikan menggebu-gebu, ya, ini apa? Para pendengarnya timbul semangat juang. Timbul semangat untuk menghidupkan Islam. Timbul semangat untuk ibadah. Terkadang nih kalau udah retorikanya bagus, ya, ini pendengar bisa sampai nangis semua. Ya. Dia ngebahas mengenai dosa, ngebahas mengenai neraka. Ini pendengarnya bagaikan tersihir. Jadi nangis semua tuh. Ingat neraka, ingat dosa. Ya. Atau ketika menyampaikan rahmat Allah, ketika menyampaikan surga, ya, itu para pendengarnya itu timbul harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa'atilu sholata wa kasurul khutbata wa inna minal bayani la sihron." Ya, panjangkan sholat Jumatnya, ringankan khutbahnya, jangan terlalu lama. Wa inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya itu penjelasan, ya, ucapan seseorang itu bisa mengandung sihir. Ya, ini ucapan yang bagus disampaikan dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang mudah, dan dengan retorika yang cakep. Ini bisa-bisa membawa pendengar benar-benar menyimak dan mengingat akan akhirat. Kita lihat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, itu beliau punya kata-kata sangat luar biasa. Beliau punya retorika itu begitu hebat. Ya, ini orang kalau sudah mendengar beliau seolah-olah tersihir. Ya, terbawa dengan penyampaian beliau. Bahkan orang nggak perlu nyimak betul-betul udah paham. Kita lihat orang-orang dulu sambil nyerut kayu yang didengerin apa? Ceramah kayak Haji Zainuddin MZ. Sambil kerja tuh ucapan dia tuh bisa dipahami. Ya, ucapannya bisa dipahami baik oleh profesor maupun bagi orang awam. Ya, mencari yang alim banyak. Yang lebih alim dibanding almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ banyak. Tapi yang penyampaiannya hebat seperti beliau ini sangat susah. Ya, ini bisa punya kata-kata hebat seperti beliau ini bukan hanya hasil latihan saja, bukan hanya hasil belajar saja, tapi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal haddul a'la min hada min khasaisi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti ini contoh terbaik. Ya, contoh terbaik siapa? Di dalam berkhutbah, contoh terbaik di dalam berceramah siapa? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu utiya jawami'ul kalim. Beliau diberikan jawami'ul kalim, ucapan yang singkat, ringkas, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwasanya itu orang pintar. Beda sama orang bodoh. Ya, kalau orang bodoh ngomong banyak, satu pun nggak ada artinya ngomongnya. Ya, satu pun nggak ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, beda sama orang cerdas, orang pintar, ngomong sedikit tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Wa maduna dzalika, dan selain Nabi besar Muhammad, fayatafawatu fihil khutaba'u hasba mawahibihim. Ya, selain Nabi besar Muhammad, ya, itu berbeda-beda kualitasnya sesuai kemampuan mereka, sesuai anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Shallu ala Muhammad. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, talabul ijazi fil khutbah. Anjuran untuk meringkas khutbah. Ya. Akan tapi bahasa yang ringkas namun berisi nasihat yang sangat-sangat luar
biasa yang dapat menyentuh hati para pendengarnya. Yang kedua, thalabu tatwilis shalah, dianjurkan untuk memanjangkan salat. Jadi jangan sampai salat Jumat sama kayak salat Maghrib. Ini baca qul ya qulhu, ini baca Al-Maun, ini baca An-Nasr. Ya, bedain antara Jumat sama Maghrib. Ya, ini kalau ada khotib khutbah sepanjang-panjangnya, kemudian ceramah sesingkat-singkat salat sesingkat-singkatnya, tegur dia. Ya, terbalik. Khutbah mah nggak usah begitu panjang. Khutbah yang ringkas-ringkas saja, salatnya lamain. Karena nanti orang dapat taufik hidayah tuh bukan dikarenakan ucapan kita. Jadi ini jangan sampai ya khatib atau penceramah dia mengandalkan kecerdasan dia. Dia mengandalkan retorika dia. Dia mengandalkan ilmu dia, seolah-olah yang ngasih taufik hidayah itu ucapan dia. Bukan. Ya, yang ngasih taufik hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ya tugasnya manusia mah cuma ngingetin doang. Ya, yang ngasih taufik hidayah siapa? Allah. Makanya sholatnya yang lama. Kan sholat itu munajat. Sholat itu munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholat yang lama, dengan baca Quran yang lama, maka di situ nanti datang taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi nggak sholat jadi rajin sholat, yang tadi malas ke masjid jadi rajin ke masjid, yang tadinya judi, yang tadi narkoba, yang tadi minum-minuman, yang tadi zina, ya diharapkan bisa tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna minal bayani la sihron tadi itu. Ya, sesungguhnya itu ucapan-ucapan yang bagus, retorika yang bagus itu apa? Bisa menyihir para pendengarnya. Ya, makanya hati-hati nih kita kalau bergaul. Ya, ini kalau kita gaulnya sama orang nggak benar, ini terkadang kita tersihir sama ucapan dia. Ya, bergaul sama orang nggak benar, tersihir akhirnya sama ucapan dia. Sebagaimana ini terkadang ada teman yang ngomong, dah, lu kerja jujur-jujur amat. Ya, zaman sekarang mah nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya gimana tuh? Iya juga ya. Nah, itu kalau udah iya juga ya, nah itu udah kesihir itu dia. Berarti dia udah kesihir tuh. Ya, jadi ikut ucapan temennya. Tadinya dia mau jujur, mau lempeng, mau istiqomah, tersihir. Tapi tersihirnya bukan sama yang benar nih, sama yang tidak benar. Bahkan ada juga orang, ya, istrinya di kampung. Ketika Sabtu Minggu dia mau pulang ke kampung. Mau ngapain? Pulang kampung, mau ketemu istri, dah. Mau ketemu istri susah-susah amat katanya. Berjam-jam. Nah, itu di depan. Ber 300 gope, ente udah bisa dapat yang cakep-cakep. Iya ya. Akhirnya nggak jadi pulang kampung tuh. Akhirnya jajan mulu. Nah, kan ini bahaya nih. Ucapan-ucapan seperti bahaya. Ketika dia ngomong, kamu ngapain? Jauh-jauh pulang kampung, ongkosnya mahal. Ya, waktu lama. Mendingan apa? Sama nyewa 300-500 dapat muda. Mikir dia. Ya juga ya. Nah, itu tersihir tuh. Nah, makanya ini pergaulan itu sangat penting. Dia nggak mikir dosanya. Dia nggak mikir murka Allahnya. Yang mana apabila seseorang zina, maka rontok semua amal ibadahnya selama 70 tahun. Bayangin. Ya, sholatnya dia, puasanya dia, ya, zakatnya dia, bacaan Quran dia. Dengan zina sekali, maka rontok, hangus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 70 tahun adalah orang yang ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah 70 tahun rontok. Ini gimana kalau kayak kita? Ya Allah. Yang ibadahnya kalau inget doang. Baca Quran kalau inget. Zikir waktu-waktu sisa. Ya, pulang kerja, pulang gawe, ya, waktu-waktu sisa sambil nyantai zikir. Ya, waktu-waktu sisa. Sedekah juga nggak bikin kenyang orang. Ya. Kemudian zina itu rontok semua amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hati-hati. Ya, ini pergaulan ini sangat penting. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wal as innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu. Ya, sesungguhnya manusia ini banyak yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat.
kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ya. Orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Jadi untuk beriman, untuk beramal soleh, ya, untuk tetap istiqomah dalam kebenaran itu butuh sabar. Ya. Ini sholat subuh butuh sabar. Kalau nggak sabar, apalagi hujan-hujan, lebih baik tidur. Ini ngaji begini ini kudu sabar ini. Ya, emang nggak capek habis kerja? Capek. Yang kerja udah capek, yang ngojek udah capek, ya, bicara ngantuk udah ngantuk. Harus sabar. Ngaji harus sabar, kalau nggak sabar ya pulang. Demikian pula kita harus sabar menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sabar menjauhi zina, sabar menjauhi minum-minuman keras, sabar menjauhi yang haram. Dan ini berat, Pak. Makanya kata-katanya ada kata-kata watawasau, watawasau. Dari wazan tafa'ala ya tafa'alu. Jadi saling. Jadi artinya apa? Saling memberi wasiat dalam kebenaran dan saling mengajak kepada kesabaran. Jadi apa? Ini untuk istiqomah di jalan Allah kita butuh teman. Butuh teman yang baik. Butuh teman yang soleh. Butuh teman yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Temennya brengsek, temennya nggak baik, kayak tadi tuh. Dah lu kerja, ya jujur amat mah kapan kayanya? Nah, nggak kaya gitu ya? Ya iya. Nah, kenapa? Terpengaruh. Ya tadi tuh, ya mau pulang ke kampung, mau nengok istri nggak jadi. Gara-gara apa tuh? Ucapan teman yang nggak benar. Jadi sekali lagi, gimana agar kita tidak menjadi orang yang merugi? Ya, perkuat iman kita. Ya, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Terus cas terus. HP tiap hari dicas. Kalau nggak dicas, lobet. Demikian juga iman. Kudu dicas tiap hari. Kenapa? Karena tiap hari kita aktivitas dengan dunia. Ya, kita tiap hari itu berbuat dosa. Ini kadang membuat iman kita turun. Maka tiap hari kudu dicas, ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beramal soleh, ya. Tapi untuk istiqomah beriman, istiqomah beramal soleh, istiqomah dalam kebenaran, ini nggak bisa kita. Ya, kalau nggak punya teman yang soleh, yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan, yang saling mengajak. Jadi ini semua ya kudu harus saling menguatkan. Harus saling mengingatkan. Teman yang udah lama nggak ngaji diingetin, ayo ngaji. Teman yang udah lama nggak jamaah diingetin, ayo jamaah. Ya, mau sampai kapan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, ya, ini ucapan-ucapan dengan kata-kata yang baik itu terkadang membuat pendengarnya terpengaruh. Ya, baik itu ucapan baik maupun ucapan jahat. Maka itu hati-hati di dalam berkawan. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah di sini menunjukkan betapa cerdasnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh khatib terbaik, contoh penceramah terbaik, ucapan yang singkat, namun isinya mengandung makna, mengandung pelajaran, mengandung nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Baik, mungkin hanya ini pelajaran kita pada malam ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Allah perkuat iman kita. Semoga Allah jadikan kita semua dan keluarga kita menjadi ahlus sholah, menjadi ahlul khair, menjadi orang-orang baik, dan dikumpulkan nanti di akhirat bersama pemimpin terbaik, manusia terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, nanti ba'da isya diharapkan jangan beranjak dari masjid karena kita akan mengadakan haul almarhum Abi Amir. Sekali lagi, ya, ini kita diundang oleh keluarga besar Abang Taufik, ya, dalam rangka haul ayah beliau, yaitu kakak daripada guru kita Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i, ya, kakak beliau almarhum Abi Amir, yang insya Allah nanti haulnya akan kita laksanakan ba'da isya. Kita ucapkan insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih sama, maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin wa barik ya rahmatika ya nah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una nafi'a. Muslimat wal mukminin wal mu'minat wal aman rabbana imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.